Kita mau mendengar firman Tuhan tentang kerendahan hati. Tentang apa, saudara? Nah, mayoritas atau 50% dari hidup kita manusia, 50%, separuh hidup kita biasa mengatakan, termasuk saya, hal-hal yang negatif. Sejak kecil kita dijejali dengan perkara-perkara yang negatif. Bandel, awas, jangan begitu, susah, kacau, takut, ngaco. Semua hal-hal yang negatif itu kita tidak sadar. Sampai papa kita, kalau orang Tionghoa marahin anaknya, tas, pukul mati kamu. Jadi omongannya negatif yang kita terima, lalu tanpa sadar dia mencetak itu di hati kita, sehingga kita pun bicaranya negatif. Tetapi bersyukurlah kita kepada Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus kita diajar untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Di dalam Roma pasal 6, di sana kita membaca, saudara-saudara, satu ayat yang luar biasa, yaitu ayatnya yang ke-1 mulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Dalam yang negatif tadi, bisakah kita sebagai orang Kristen terus-terusan di dalam hal yang negatif? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah atau kasih karunia itu? Jawabnya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Yang dimaksud dosa termasuk perkara-perkara yang negatif. Ya, hal-hal yang tidak baik, kita sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, ini adalah masalah orang Kristen yang setengah-setengah. Ya. Ayat ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau saudara terima baptisan air, jangan cuma resep-resep aja baptisan. Masuk dalam air baptis, haleluya, puji Tuhan, sudah dibaptis, dapat surat baptisan, saya sudah dibaptis, tanpa ngerti arti baptisan air itu. Ketika kita dibaptis dalam air, di dalam ayatnya yang ketiga, kita telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam apanya, saudara? Kematian Yesus di salib itu kita dibaptiskan. Ya, nanti kita akan mengerti. Kita pakai dulu istilah baptisan. Ya. Kata telah sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Jadi seharusnya yang negatif itu sudah mati. Karena kita telah dikubur bersama dengan Yesus dalam baptisan air itu. Ayat 4. Dengan demikian kita, saudara dan saya, telah itu sudah belum? Sudah, telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam. Ini rahasia kita, saudara. Kita sudah mati di dalam Tuhan. Waktu Yesus disalib, kita sudah mati bersama dengan dia. Ya. Waktu dia dikubur, kita sudah mati di dalam kuburan bersama dengan dia, dibayangkan dalam baptisan air. Supaya, berikutnya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tadi kan kita sudah mati di dalam Kristus melalui baptisan air. Yang negatif-negatif sudah mati. Sama dengan Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saya mau berhenti di sini agak lama. Tadi saudara sudah bersetuju, kita sudah dikuburkan, sudah mati, dikuburkan bersama dengan Kristus dalam baptisan air. Yang negatif-negatif harus sudah dikubur, telah mati. Yang negatif, pikiran negatif, omongan negatif, kubur. Ya. Supaya melalui kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kata hidup yang baru ini sangat keliru salinannya. Tapi papa saya, guru-guru di sekolah kita pakai salinan ini dalam bahasa Indonesia. Hidup yang baru, hidup yang baru. Tanpa saya lihat ada kehidupan yang baru, kehidupan Kristus itu nggak kelihatan. Habis baptis keluar baptisan, hidup yang baru, selamat hidup baru, selamat hidup baru. Kalau dalam bahasa Inggris bukan hidup yang baru. Ya, even so we also should walk, harus berjalan in newness of life. Pembaharuan hidup. Sama-sama. Pembaharuan hidup. Bukan hidup baru, tapi pembaharuan. Jadi yang dulu dijebol, dirusak, dibangun yang baru. Itu namanya pembaharuan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Coba pegang Roma pasal 6 ini. Saudara baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, semua yang sudah dapat bilang amin, yang belum dapat bilang haleluya. 2, 3. Ciptaan baru. Terus lihat ke depan. Yang lama sudah dikubur, sudah berlalu. Yang negatif sudah lewat. Terus? Nah, ini yang saya bilang pembaharuan hidup. Yang bisa kerjakan ini cuma Tuhan Yesus. Pendeta nggak bisa. Rasul nggak bisa. Pembaharuan hidup. Maka, ya sama aja om. Hidup baru. Nggak sama. Pembaharuan hidup. Dia membaharui hidup kita. Dia baharui. Saudara pernah lihat di televisi bedah rumah? Dari butut jadi bagus. Dari yang banyak genteng bocor, bilik-bilik yang banyak bolongnya, jadi gedung. Bedah rumah. Seperti itulah Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Yang jelek-jelek tidak dipakai lagi. Yang baru. Memangnya yang nyanyi aja boleh bersiul. Yang baru sudah terbit, sudah datang. Jadi, kembali lagi kepada Roma 6. Dalam Roma 6 ayat 5, sebab ayat kelima, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kan kita sudah tadi dikubur, satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari saya akan bayangkan bagaimana yang dalam kematian Tuhan dengan kebangkitan Tuhan. Yang dulu kalau kita sudah mati dalam Tuhan, saya mau tanya, kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Yesus suka khawatir enggak? Tidak. Tapi kenapa kita khawatir? Itu tanda kita belum mengerti dikubur bersama dengan Tuhan. Jadi Kristen bukan perbuatan kita loh. Sorry. Perbuatan Tuhan di dalam kita. Tidak ada satupun jasa kita. Sedikit pun nggak ada. Semua jasa dari Tuhan. Maka pembaharuan hidup, saya nggak bisa paksa sama saudara. Saudara mesti hidup baru, nggak bisa.
itu datang sendiri oleh pembaharuan hidup. Nah, kita baca lagi ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, haleluya. Nanti ini klimaksnya luar biasa. Terus, ini belum klimaks ya. Saya juga belum khotbah. Kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Ayat 6 ini. Karena kita tahu. Nah, saudara banyak nggak tahu. Paulus mengajak kita sama-sama tahu. Istilah orang dunia, TST. Tahu sama tahu. Jangan pakai tempe. Tahu sama tahu. Saudara harus tahu, saya harus tahu. Seperti Paulus tahu. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Koyoyo, saya emang nggak pernah disalib. Paling juga pakai kalung salib. Pakai anting salib. Doa juga pakai doa salib. Belum pernah saya disalib. Berarti saudara tidak tahu. Saudara mesti tahu bahwa manusia lama kita yang tadi mati tadi bersama gitu telah, sudah belum kalau telah? Sudah, telah turut disalibkan. Berhenti dulu di sini. Buka Galatia 2 ayat 19. Jangan ada yang ngomong ya kalau saya lagi khotbah. Galatia 2 ayat 19. Baca 1, 2, 3. Maka ayat 20. Nah, itu bukannya aku si Yoyo Awon Datu yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukannya Amoy, bukannya Giok, bukannya Yani, bukannya Joni, bukannya Andre, bukannya Put On. Yang hidup. Memang di luarnya masih Yoyo. Masih Awon Datu, Yohanes Koyoyo, Pak Awon Datu, di luarnya. Tapi saya tahu, saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya hidupku sekarang bukannya si Yoyo lagi, bukannya aku lagi, bukannya Meicel lagi, bukannya Gyokwa lagi. Tapi sama-sama Kristus. Nah, Kristus yang hidup di dalam kita inilah yang memberi pembaharuan hidup. Bisa bilang amin? Pembaharuan hidup. Ayatnya yang kembali ke Roma 6, ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang. Jadi kalau dia ngomong, ayo kita berdosa yuk, ayo kita berdosa yuk, ayo kita berdosa. Nggak ada lagi tandanya bagi saudara. Karena saudara sudah menguburkan hidup yang lama, menyalibkan hidup yang lama. Ini kekristenan yang sejati. Daging dia bilang, ayo kita berdosa yuk, ayo kita berbuat dosa lagi, yuk sombong lagi, ayo banggain diri lagi. Yesus yang hidup di dalam aku. Yesus nggak pernah membanggakan diri. Dia diam. Berikut. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam bahasa Inggris lebih tegas. Supaya jangan kita menjadi budak dosa. Saudara tahu budak? Apa yang tuannya suruh, dia mesti nurut.